Oke, hai teman-teman, ketemu saya lagi di video setelah yang tadi ya. Nah, di video ini nih saya mau ngejawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan di Instastory saya. Karena saya memang buka kesempatan buat siapapun yang mau bertanya, nanti saya videokan. Oke, kita mulai jawab-jawab ya. Oke, pertanyaan pertama dari Jessie. Ya, dari Jessie nih. Bentar ya. Mau buat orang senang kalau lihat kita gimana ya, Mak? Kok, Mak? Iya, karena ini member saya. Mau buat orang senang kalau lihat kita gimana ya, Mak? Orang lebih tertarik ke kita gitu, ya. Intinya gini, kita bisa refleksikan ke diri kita sendiri lah. Kalau kita suka ngikutin seseorang tuh karena apa? Kita suka dengerin apa yang orang itu ngomong karena apa? Ya. Jadi sama juga ke orang lain, sama sebenarnya. Mungkin kita senang ikutin orang itu karena kita punya first impression gitu ya. Kesan pertama waktu ngelihat orang itu tuh apa tuh? Ya. Oh, dia ini sih cakep banget gitu ya. Berarti satu, kita suka ngelihat seseorang itu karena dia good looking. Artinya kita belajar juga dong untuk bisa good looking dulu gitu. Jadi orang itu first impression ya waktu ngelihat kita udah suka, walaupun dia belum dengar suara kita nih, ya. Nah, terus tapi aku nih gimana ya, Mbak? Aku kan nggak cantik gitu. Aku kan biasa aja. Ya, good looking itu sebenarnya kan nggak harus cantik ya. Good looking tuh intinya seneng, enak dilihat gitu loh. Orang ngelihatnya senang. Ya mungkin ya gimana ya, rapi gitu. Terus mix and match kostumnya, bajunya gitu juga bagus gitu ya, cocok, nggak nabrak-nabrak. Terus mungkin juga agak sedikit dandan gitu kan ya, alisnya dibikin-bikin dikit lah gitu kan, terus ya bibirnya dimerah-merahin dikit lah gitu. Kalau misalnya nggak pakai lipstick kan, misalnya aku tuh apa adanya, Mbak, aku begini orangnya, ya nggak mau pakai lipstick misalnya gitu ya, tapi pas nanti orang ngeliat kan pucet ya, dikira lagi sakit. Nah jadi ya buat dulu first impressionnya untuk orang suka sama kita. Oke, good looking dulu. Terus yang kedua ya usahakan orang itu juga bisa ngelihat nilai lain dari kita. Misalnya kita itu kalau ngomong suaranya merdu gitu ya, misalnya berarti nanti kalau teman-teman ngomong gini bikin video, berarti sesuaikan nih nada suaranya ya kan, intonasinya. Nah, jangan sampai kayak orang ngajak ribut gitu ya, atau kayak lagi kolesterolnya naik. Nah, ini yang orang akhirnya pas good lookingnya sih oke gitu, tapi pas dengar dia ngomong, hah gitu ya, loh gitu. Nah itu jadi teman-teman juga harus perhatiin. Tapi gimana kalau misalnya ini tuh belum terlatih semua gitu ya, berarti latihan. Ya sering-sering aja bikin video, dengerin sendiri, atau minta tolong nih suami, atau minta tolong teman, dengerin aku harus baikin di mana nih videonya gitu. Nanti semakin sering latihan, maka akan semakin baik hasilnya gitu. Dan tambah juga di sininya. Ya. Jadi tingkatkan kapasitas diri sehingga kita kalau misalnya ngomong juga ada dasarnya gitu. Karena kita pernah pelajarin. Gitu sih. Dan nanti selanjutnya ya bagaimana kita sering berbagi, sering kasih informasi buat orang lain, yang buat orang lain itu dia perlu, kita ngasih gitu, maka dia akan ngikutin kita kok ya. Dan orientasinya jangan jualan dulu ya, biar dia deket atau kenal atau mau nyapa kita dulu. Di situ nanti akan tumbuh dengan sendirinya ya, kemungkinan kita closing dan segala macam. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, di Q&A Instastory saya. Pertanyaannya dari Yuanisa Rahma. Oke, sebentar ya. Pertanyaannya adalah, mau tips dan trik ala kakak yang seorang introvert buat branding diri biar pede. Sebenarnya saya pun nggak pedean orangnya. Ya, saya sebenarnya juga nggak pedean, saya juga insecure sebenarnya. Terus juga saya juga minderan, ya. Dan
Dan saya tidak suka saya nggak suka kayak berusaha untuk ngebandingin diri saya sama orang lain. Saya nggak suka ngerasa berkompetisi sama orang lain, saya nggak suka. Nah, jadi gimana Mbak Desmai yang seorang introvert gitu ya, jadi bisa punya YouTube channel, jadi bisa punya follower gitu. Ya intinya kalau saya gini, saya bisa pede karena saya nyaman melakukannya gitu. Jadi begitu kita pede gitu ya, begitu kita pede melakukannya, maka kita nyaman melakukannya gitu. Beda kalau misalnya kitanya nggak nyaman gitu, pasti akan kelihatan gitu, kagoknya, kikuknya itu pasti akan kelihatan. Jadi kalau misalnya kita introvert, ya kita introvert memang, tapi pasti kita punya sisi-sisi yang kita tuh unggul gitu, sisi-sisi yang kita justru kuatnya di situ, hebatnya di situ, ya gali aja. Nanti baru dihubungkan sama dunia sosial media, dunia digital. Nah, kita bisa masuk di sebelah mana, walaupun posisi kita sebagai introvert. Kalau saya sih ya, saya senang nulis. Jadi kayak saya sering bikin story, ya kan. Story itu sebenarnya kan saya kayak bercerita aja ya, bercerita yang orang pun nggak nanya sebenarnya. Ya kesukaan saya apa, kegiatan saya apa gitu, yang ada di pikiran saya saat itu apa. Nah itu kan saya sering nulis ya, teman-teman yang ngikutin Instagram saya juga pasti tahu, saya sering banget ya nulis-nulis yang apa yang saya pikirkan, apa yang saya suka ya. Saya nggak peduli orang ngerasa itu penting apa enggak gitu ya. Itu yang nyaman saya lakukan, yang pede saya lakukan. Nah akhirnya orang mengambil nilai gitu ya, walaupun buat orang lain dia nggak perlu informasi itu sih, tapi begitu dia ngebaca gitu dan sering membaca apa yang saya tulis, apa yang saya rasakan, maka mereka ini akan ngambil nilai, oh bahwa orangnya dia seperti ini gitu. Terus akhirnya kita kayak kelihatan menyenangkan gitu teman-teman. Nah waktu kita terasa bahwa kita ini memang menyenangkan, nanti orang lain akan melihat bahwa ya kita itu bisa gitu, maksudnya apa ya, bisa ditemenin gitu loh, kayaknya orangnya tuh ramah. Karena kita kan sering nulis-nulis nih ya, kalau saya gitu, jadi kelihatannya ramah apa segala macam, sehingga kalau saya pribadi banyak orang yang nge-replay story saya akhirnya. Jadi kita ada bahan untuk obrolan dari situ. Terus kelemahannya introvert ini, dia sebenarnya nggak bisa tampil ya. Kalau dulu juga sama sih sebenarnya, saya nggak biasa juga tampil kayak ada mukanya gitu. Justru semenjak saya memaksa untuk keluar dari zona nyaman beberapa tahun lalu, sehingga memutuskan untuk bikin YouTube channel gitu, karena memang untuk kebutuhan bisnis ya. Bikin YouTube channel pun saya mengambil sisi dimana saya nganggap bahwa kalau saya bikin video itu, saya kan nggak menatap mata orang ya, saya cuma lihat lensa, dan lensa ini juga benda mati, dia tidak balas tatap saya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, saya bikin video aja. Itu sih dulu yang saya pikirkan. Beda kalau misalnya introvert kayak saya, itu harus berhadapan sama orang langsung. Nah, saya harus membayangkan nanti dia reaksinya gimana. Saya natap matanya, waduh, nggak bisa nih, saya nggak kuat natap mata orang. Nah, dulu makanya saya memutuskan untuk lebih ke online dari awal, dari tahun 2016 ya. Dari tahun 2016 saya memutuskan online aja, walaupun orang mungkin waktu itu tuh nggak ada tuh yang mikirkan online. Saya udah mikirin online duluan, karena saya berat untuk ketemu orang langsung, karena saya introvert. Tapi kalau saya mulai dari online, walaupun saya bikin video, saya mau ngomong apapun, intonasinya gimana ya terserah aja gitu. Toh yang saya ajak ngomong kamera, benda mati gitu. Akhirnya saya terbiasa bikin video gitu kan, sampai sekarang. Jadi udah kebiasaan. Jadi kamera itu bukan sesuatu yang asing buat saya. Kalau sekarang sih mungkin orang-orang masih asing ya sama video ya. Saya kayak bingung gitu kalau ngomong sama video ini, kayak ngomong sendiri gitu kan. Orang-orang pada bilang kayak gitu. Kalau saya malah saya nyaman. Ngomong sama kamera itu nyaman banget. Gitu, karena benda mati. Ya, introvert gitu kan. Jadi ya udah seperti itu. Kalau masalah terus introvert gimana kalau jalanin bisnis networking gitu ya, karena harus ketemu banyak orang kan ya, nanti akan berjalan dengan sendirinya. Apalagi kalau kaitannya sama cuan sama duit, ya pasti akan dengan sendirinya nanti tumbuh gitu. Kalau saya mulai semuanya pokoknya dari chat. Kalau dengan orang baru mulainya dari chat
Jadi ngobrol-ngobrol-ngobrol, gali-gali-gali gitu kan, apa cerita yang bisa digali. Nanti habis itu ketemu sama orangnya, jadi ngobrolnya udah biasa, udah enak gitu, nggak kagok lagi. Gitu ya, pokoknya introvert itu sebenarnya keren banget. Saya juga bersyukur sebenarnya jadi introvert ya, karena keren sih menurut saya. Jadi kamu yang introvert juga harus keren, bisa kok. Oke teman-teman, itu aja untuk materi video yang terakhir ini. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah bertanya, dan aku juga sharingnya udah lengkap ya. Ya semangat lah buat semuanya, pasti bisa. Yang penting circle-nya tepat, terus juga pemikirannya, mindsetnya juga tepat, dan action. Kita ketemu di video yang lain lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semakin gelap.